Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai usaha yang akan kami jalankan untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Kewirausahaan 3. Usaha yang kami jalankan merupakan usaha di bidang kuliner. Kenapa kita pilih usaha di bidang kuliner? Karena pendirian usaha ini sudah melalui banyak pertimbangan dari berbagai aspek. Di antaranya yaitu bahan baku yang mudah didapatkan hingga harga-harganya yang relatif murah. Dan usaha kuliner ini menjadi salah satu makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekarang saya akan memperkenalkan produk yang kami jual, yaitu mercon lilit legit. Mercon lilit legit ini merupakan produk inovasi dari kue bolen. Seperti yang kita ketahui, umumnya kue bolen memiliki cita rasa yang manis dengan isian pisang dan coklat. Tetapi kali ini kita buat kue bolen yang berbeda dengan cita rasa pedas, dengan isian ikan cakalang dan ayam suwir pedas yang telah dibumbui mercon dan dilapisi dengan adonan yang legit. Sehingga kita beri nama produk kita ini merupakan mercon lilit legit. Selanjutnya, usaha kuliner mercon lilit legit yang kita bangun ini akan melibatkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi. Visi kita yaitu yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menjadi salah satu usaha kuliner tersukses di Jakarta bahkan di Indonesia. Yang ketiga, menjadi produsen mercon lilit legit nomor 1 di Indonesia. Misi kita untuk mewujudkan visi kita yaitu pertama, terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu yang unik dan menarik, menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli, dan memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi kualitas dan rasa yang memukau. Slide selanjutnya yaitu problem and solution pada usaha kami, yaitu jika biasanya kue bolen hanya bercita rasa manis, asin, dan gurih saja, pada isi di dalamnya hanya ada pisang dan coklat, dan pada usaha kami memberikan solusi kepada konsumen yang ingin merasakan cita rasa yang terbaru. Pada produk kue bolen kami memberikan variasi isian cakalang dan ayam suwir yang dicampur dengan sambal mercon. Slide ini kita akan membahas mengenai value proposition kue bolen lilit legit, yaitu untuk mengidentifikasi posisi pasar, usaha kami memposisikan dirinya sebagai salah satu usaha kuliner unik yang memiliki cita rasa khas, yaitu kue bolen dengan rasa pedas. Di samping itu, usaha kami menentukan keunggulan kompetitif di mana produk yang dihasilkan sangat menjaga kualitas dan rasa produknya. Pun kebutuhan pasar yang produk kami coba penuhi yaitu jajanan yang nikmat dan sesuai dikonsumsi saat santai bersama teman, sangat disukai untuk berbagai kalangan. Karena kelembutan dan rasanya, biasanya kue bolen identik dengan rasanya yang manis. Kali ini kita menciptakan varian pedas, yaitu mercon lilit legit yang berisi cakalang dan suwiran ayam dengan campuran sambal mercon. Ini membuat mercon lilit legit disukai. Kue bolen menjadi salah satu kebutuhan pasar yang banyak dicari oleh masyarakat. Dan kenapa sih produk kami harus ada? Karena produk kami dapat menyelesaikan masalah untuk konsumen yang mencintai makanan pedas. Jika perusahaan lain menjual roti bolen ini dengan bercita rasa manis maupun asin, kami menjualnya dengan cita rasa yang dapat menggugah selera karena isi pada bolen tersebut dicampur dengan sambal mercon. Dan untuk video demo produk pada saat ini, usaha kami belum berjalan sehingga kami belum sempat membuat video pembuatan produk tersebut. Dampak positif dan lingkungan. Dampak positif, mengingat bahwa area penjualan produk kami hanya melalui online, jadi pada bisnis kami itu mengatur bagaimana agar lingkungan setempat kami berjualan tidak terganggu dengan adanya kemacetan lalu lintas seperti Grab dan Gojek yang berlalu lalang untuk mengambil pesanan. Kami akan menyediakan tempat parkir khusus. Dampak sosial atau lingkungan. Karena banyak orang-orang yang malas membuat makanan sendiri dan ingin langsung memakan makanan yang siap saji saja, yang praktis dan tidak ribet. Selain itu, masyarakat pada umumnya menyukai pedas, dan selama ini jenis kue bolen yang ada di lingkungan belum ada yang memiliki cita rasa pedas. Penilaian yang akan dilakukan, mengkonfirmasi mengenai apakah produk sudah diterima dengan kondisi baik,
menanyakan bagaimana rasa dari makanan yang sudah dibeli, menanyakan apakah makanan yang sudah dibeli habis, dan apakah ada rencana untuk memesan kembali. Bukti dari usaha sosial sudah efektif. Melihat dari peluang yang ada, kami menyiasati produk yang kami buat dengan inovasi yang berbeda dari produk-produk yang ada, yaitu kue bolen dengan isi yang pedas, ukuran yang puas, harga yang ekonomis, dan yang paling penting produk yang kami buat dijamin higienis, tanpa memakai bahan pengawet atau bahan-bahan yang mengandung kadar kimia yang tinggi. Dengan ini, kami yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku di pasaran. Pesaing langsung dan tidak langsung. Pesaing kami tentu saja pesaing yang menjual produk roti-roti, yang menjual produk-produk seperti kami, seperti toko roti Amanda. Tetapi toko roti tersebut hanya menjual bolen lapis manis, bukan pedas seperti yang kami jual. Bagaimana memosisikan usaha kami dengan pesaing lain? Jika perusahaan lain menjual roti bolen ini dengan cita rasa manis maupun asin, kami menjualnya dengan cita rasa yang dapat menggugah selera. Karena isi pada bolen tersebut dicampur dengan sambal mercon, yang menjadi kesukaan pencinta pedas. Meskipun ada yang menjual bolen pedas, tetapi pedas yang dicampurkan tidak memakai sambal mercon. Jadi rasa yang dihasilkan pun berbeda dengan produk kami. Bagaimana memenangkan persaingan dengan pesaing? Keterbaruan produk yang kami jual yaitu biasanya kue bolen yang dijual memiliki cita rasa manis karena isi di dalamnya yaitu pisang, tetapi pada produk ini terdapat pada isinya yaitu cakalang maupun ayam suwir yang dicampurkan dengan sambal mercon sehingga memiliki cita rasa pedas yang dapat menggugah selera. Slide selanjutnya yaitu penjelasan mengenai proyeksi keuangan, yang mana proyeksi keuangan ini berisi sumber pendanaan dan kebutuhan pembiayaan. Untuk sumber pendanaan ini, kami mengumpulkan modal dengan kolektif masing-masing dari anggota kelompok senilai Rp1.000.000 dan mengambil pinjaman senilai Rp1.000.000. Maka, keseluruhan modal yang kami miliki berjumlah Rp6.000.000. Untuk kebutuhan pembiayaan berasal dari bahan baku dan alat-alat yang digunakan. Bahan baku yang kami gunakan ini bersifat bahan baku per hari, yang mana total keseluruhan biaya bahan baku sebesar Rp159.000. Dan untuk alat-alat yang kami gunakan ini berjumlah Rp538.000. Sehingga total keseluruhan alat dan bahan baku yang kami gunakan untuk membuat produk kami yaitu bernilai Rp697.000. Tentu saja setiap alat-alat yang digunakan tersebut mengalami penyusutan, yang mana biaya penyusutan merupakan biaya tetap yang wajib dikeluarkan oleh bisnis kami dengan jumlah pengeluaran biaya tetap sebesar Rp462.044 dan biaya variabel sebesar Rp4.570.000. Sehingga total biaya yang kami keluarkan sebesar Rp5.032.044. Untuk minimum penjualan atau BEP pada produk yang kami jual yaitu 84 pieces per hari. Namun kami menargetkan penjualan per hari sebanyak 25 box dengan satu box berisi 4 pieces sehingga total keseluruhan target penjualan yakni 100 pieces per hari dengan harga jual sekitar 7.000 per kemasan. Yang mana harga jual tersebut sudah berisi keuntungan sebesar 43,7%. Maka proyeksi pendapatan kami per bulan adalah sebesar Rp21 juta per bulan. Selanjutnya ada budget projection, di mana di sini kami memperkirakan rincian total biaya penerimaan dan pengeluaran pada setiap bulannya. Kita bisa lihat pada tabel berikut ini, yaitu pada bulan November, pada kolom penerimaan dengan rincian yang terdiri dari penerimaan penjualan sebesar 15 juta, penerimaan pinjaman sebesar 10 juta, jadi total penerimaannya yaitu sebesar 25 juta. Lalu pada kolom pengeluaran yang terdiri dari pembelian aset sebesar 5 juta, pembelian bahan baku 4.800.000, pembelian pengemasan 150.000, transportasi 100.000, biaya pemasaran 150.000, ATK 50.000, listrik 200.000, dan air 150.000. Jadi total pengeluarannya yaitu sebesar 10.600.000. Jika dikurangkan penerimaan dan pengeluaran,
menjadi saldo as akhirnya yaitu sebesar 14.400.000. Untuk bulan Desember dan selanjutnya kita bisa lihat pada tabel ini. Selanjutnya ada rincian biaya produksi, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku yang terdiri dari biaya bahan adonan puff pastry, biaya bahan isian pedas, biaya kemasan, dan biaya alat dengan total biaya produksi yaitu sebesar 697.000. Lalu yang kedua ada biaya pemasaran yang terdiri dari biaya pembuatan brosur dan biaya kuota internet promosi media sosial dengan total biaya pemasaran yaitu sebesar 100.000. Lalu yang ketiga ada biaya distribusi yang terdiri dari biaya transport dengan total biaya distribusi yaitu sebesar 20.000. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain yang terdiri dari biaya administrasi dan biaya token listrik dengan total biaya lain-lain yaitu sebesar 120.000. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.